Baik anak-anak, marilah kita awali pelajaran pada hari ini dengan membaca doa. Untuk Mas Fadar, silakan kelompok pertama untuk membaca doa pada kesempatan kali. Mulai pelajaran dari ini bisa berdoa bersama-sama dalam berdoa mulai. Doa sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua. Baik, hadir semua ya, alhamdulillah. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang apa? Ada yang sudah tahu? Betul sekali, kita akan mempelajari tentang adab bermedia sosial dalam Islam. Apa yang tahu apa itu arti media sosial? Facebook Pak. Betul, itu merupakan salah satu produk daripada media sosial. Apa ada yang lain? Instagram, betul sekali, Instagram. Media sosial itu adalah sebuah alat komunikasi, Pak. Betul sekali, media sosial. Media sosial ini kalau didefinisikan merupakan sebuah seperangkat alat ataupun media yang digunakan untuk apa? Untuk berinteraksi dengan orang lain melalui berbagai platform seperti tadi disebutkan Instagram, Facebook, ada lagi WA. betul sekali, yang paling populer itu sekarang adalah WhatsApp. Nah, media sosial ini ternyata cukup dekat di lingkungan sekitar kita ya teman-teman. Nah, kita itu sering sekali menggunakan media sosial untuk berbagai macam jenis kebutuhan di era sekarang, seperti halnya untuk apa? Menghubungi teman, menghubungi keluarga dan lain-lain. Nah, di dalam bermedia sosial tentunya kita harus menerapkan adab ya, adab di dalam bermedia sosial. Dalilnya apa? Dalilnya itu ada pada Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Ada yang bisa membantu membaca untuk terjemahannya? Saya Pak. Silakan Mas Farhan. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum, karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatan itu. Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Baik, ini merupakan salah satu ayat yang menjadikan dasar di mana di dalam Islam itu kita harus menerapkan adab atau pentingnya dalam bermedia sosial. Kita harus menjalankan beberapa batasan-batasan di dalamnya, termasuk di dalam ayat ini. Ayat ini mengajarkan kita bahwasanya pentingnya dalam kita harus memverifikasi informasi terlebih dahulu sebelum kita menyebarluaskannya kepada orang banyak. Nah, kemudian dari ayat ini kita harus belajar bahwasanya sebelum kita menyebarkan informasi kita harus mencari tahu dulu kebenarannya. Kita harus mencari tahu dulu faktanya. Kemudian di dalam ayat selanjutnya itu ada Quran surat Al-Hujurat ayat 11 yang mengandung makna bahwasanya ayat ini mengingatkan kita untuk menjaga adab dan etika dalam berinteraksi dengan sesama manusia, di mana di dalam ayat ini kita tidak boleh mengolok-olok, kita tidak boleh saling menghujat di dalam media sosial. Kan banyak ya anak-anak di media sosial itu berbagai macam konten, kemudian kita langsung saja memberikan komentar terlebih dahulu tanpa kita mencari tahu dulu kebenarannya. Nah, ayat ini mengingatkan kita bahwasanya kita harus menjaga lisan kita agar apa? Agar kita tidak mengolok-olok, agar kita istilahnya kalau di dalam era sekarang itu head comment ya. Kan banyak ya sekarang itu di dalam komen langsung asal komen aja tanpa kita tahu dulu bahwasanya apakah postingan ini itu seperti apa, kita tidak tahu duduk perkaranya, maka kita harus mencari tahu dulu. Kemudian etika dalam bermedia sosial. Yang pertama apa teman-teman? Menghindari riba. Betul sekali.
saling menghindari ghibah. Menghindari ghibah, di mana dalam kita bermedia sosial kita tidak boleh berbicara buruk atau menghujat orang lain. Karena apa? Karena di dalam Islam ini sangat dilarang. Kemudian di dalam dunia maya kita itu seringkali misal teman kita memposting tentang kebahagiaannya, kemudian kita tidak suka, kemudian kita langsung menggibahi langsung kita ngomongin, oh ini orangnya liburan kok kok di dalam kelas dia anaknya pendiam aja, tetapi dia itu kelihatannya kurang mampu tetapi liburan terus. Nah itu kan merupakan salah satu yang tidak baik ya, maka kita harus menghindari ghibah. Kemudian yang selanjutnya apa? Tidak menyebarkan fitnah. Ya, tidak menyebarkan fitnah. Nah, ini merupakan salah satu etika atau adab dalam bermedia sosial, di mana kita tidak boleh menyebarkan sesuatu tanpa kita tahu dulu perkaranya seperti apa. Kita harus menghindari menyebarkan informasi yang dapat merusak reputasi seseorang. Misalnya kita kita foto nih, asal foto teman kita, kemudian kita menyebarkan ini loh dia pas lagi jelek, ini aibnya gitu. Itu kan tidak boleh ya teman-teman. Kemudian apa? Yang selanjutnya adalah kita harus menghormati privasi. Seperti yang dikatakan tadi, kita tidak boleh asal menyebarkan sesuatu yang kita itu belum tahu apakah orang itu setuju untuk informasi itu disebarkan. Kemudian yang selanjutnya adalah kita itu dalam bermedia sosial harus berbagi informasi yang positif. Kemudian kita menghindari ketergantungan yang berlebihan terhadap media sosial. Nah, ini implementasi adab dalam bermedia sosial. Salah satunya kita harus yang pertama memverifikasi informasi. Yang selanjutnya kita harus menghargai orang lain. Kemudian apalagi berbagi konten yang positif. Jadi media sosial ini anak-anak harus manfaatkan untuk apa? Untuk berbagi konten-konten yang positif, yang misalnya untuk berdakwah dan lain sebagainya. Kemudian kita harus menghindari ujaran kebencian. Kita tidak boleh langsung komen di postingan seseorang. Yang terakhir adalah kita harus menggunakan waktu dengan bijak ya. Bahwasanya sekarang itu anak-anak itu disajikan dengan berbagai macam konten sehingga kita itu bisa sampai lupa waktu. Maka kita harus kita harus punya self control yang baik untuk kita bisa menggunakan media sosial dengan efisien. Kita tidak boleh langsung memberikan seluruh waktu kita untuk media sosial. Kemudian hikmah menerapkan adab dalam bermedia sosial. Yang pertama kita mendapatkan pahala dengan dengan kita menyebarkan konten-konten yang positif, kita menyebarkan informasi yang baik. Kemudian yang selanjutnya kita mendapatkan respect dari orang lain. Kita akan dihormati ketika kita menggunakan media sosial dengan baik. Kemudian terhindar dari informasi yang tidak benar. Karena apa? Karena kita akan memverifikasi terlebih dahulu informasi yang kita dapatkan. Kemudian akan terjalin pertemanan yang positif. Baik, anak-anak, Bapak punya lembar kerja akan Bapak bagi untuk 3 kelompok yang mungkin sebelah sini, bisa kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Baik, ini untuk kelompok kelompoknya ya. Oke anak-anak, nanti anak-anak diminta untuk membuat poster seperti ini ya. Nanti dibuat poster seperti ini secara berkelompok. Kemudian yang selanjutnya bisa ditempel di depan kelas. Agar apa? Agar bisa kita baca setiap hari terkait dengan adab bermedia sosial. Karena media sosial ini memang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, demikian untuk pelajaran pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.